Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dewi dan juga oleh saya sendiri, tema pada malam hari ini itu kan desain kos menarik pasti bikin penyewa tertarik. Nah, bagaimana sih membuat desain kos yang kekinian, gitu ya Pak, Bapak dan Ibu? Kekinian sendiri itu artinya apa sih? Nah, menurut KBBI, arti dari kekinian itu kan keadaan kini atau sekarang, atau arti lainnya adalah mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Kemudian kenapa sih penting untuk Bapak dan Ibu atau semua orang-orang yang berencana untuk membangun properti, terutama kos-kosan, kenapa sih penting memilih desain yang kekinian? Itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh Bapak dan Ibu ketika akan membangun sebuah properti, terutama kos-kosan. Yang pertama, ketika kita memilih membangun dengan desain yang kekinian atau yang hits atau yang estetik, itu tentunya akan menjadi marketing exposure sendiri. Apa sih marketing exposure itu? Jadi marketing exposure itu ya salah satu cara atau media untuk memasarkan atau mempromosikan properti Bapak dan Ibu sendiri. Karena kalau misalnya desainnya bagus atau misalnya desainnya estetik, tentu akan banyak orang yang mungkin dia akan ngepost, kemudian foto-foto mungkin di iklan, atau misalnya Bapak dan Ibu sudah berlangganan dengan Mamikos, ya berarti foto-foto di aplikasi Mamikos juga lebih menarik. Atau mungkin Bapak dan Ibu sudah pasang di Google Maps, juga bisa kita cantumkan foto-fotonya di situ. Jadi akan menjadi media yang bisa untuk mempromosikan properti itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya bisa juga membantu Bapak dan Ibu dalam meningkatkan nilai dari properti yang kita punya, gitu ya Pak, Bapak dan Ibu. Karena kita tahu juga ya, semakin lama harga properti itu kan pasti tinggi. Apalagi misalnya kita punya kos-kosan, kemudian kita desain dengan bagus, dengan terkonsep, dengan fasilitas yang lengkap, tentunya kita juga bisa menjual atau menyewakan kembali dengan harga yang tinggi juga, dan itu tentunya akan meningkatkan nilai dari properti itu tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kita juga bisa mendapatkan good review. Good review itu ya tentunya dari tenan yang tinggal di properti tersebut. Bisa jadi entah itu melalui aplikasi atau melalui tadi yang seperti saya bilang juga Google Maps, itu mereka bisa melakukan good review kepada properti yang mereka tinggali, sehingga itu juga akan memberikan efek yang positif kepada properti dan juga kepada owner sendiri. Itulah kenapa penting juga bagi kita untuk memikirkan supaya bagaimana sih desain properti yang estetik atau yang menarik atau yang kekinian gitu. Kemudian selanjutnya, apa sih 3 poin utama yang mungkin harus dipikirkan atau dipertimbangkan sebelum Bapak dan Ibu membangun atau membuat sebuah kos-kosan? Nah, ini mungkin harusnya Bapak dan Ibu pasti sudah tahu lah ya. Yang pertama itu kita akan membahas terkait people-nya atau orangnya atau market-nya. Ini kita bisa tahu dari mana? Ya tentu saja dari lokasinya. Ketika misalnya lokasi properti Bapak dan Ibu mungkin di sekitarnya kampus atau sekolah, ya berarti market atau sasarannya ya mahasiswa atau pelajar. Tapi ketika lokasinya itu mungkin ada di sekitar pusat perkantoran atau business district, itu berarti market yang akan dituju itu lebih ke karyawan gitu. Kemudian poin yang kedua yang tidak kalah penting juga itu adalah desain bangunannya. Nah, ketika kita mendesain bangunan, apa saja sih yang harus kita pikirkan? Yang pertama itu adalah tentunya konsep atau tema bangunannya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana layout kamarnya. Terus yang terakhir adalah bagaimana fasadnya atau tampak depannya. Karena apa? Tampak depan itu kan suatu hal yang pertama kali dilihat oleh tenan ya ketika sampai di properti. Pasti itu harus menarik perhatian mereka gitu ya. Dan poin yang ketiga yang juga tidak kalah penting yaitu fasilitasnya. Kita harus mulai memikirkan nih, fasilitas itu kan ada 2, yaitu fasilitas umum dan juga fasilitas kamar. Apa saja fasilitasnya, bagaimana fasilitasnya, itu juga harus menjadikan bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya saya akan bahas satu persatu ya Pak, Bapak dan Ibu, untuk masing-masing dari 3 poin utama ini. Terkait people atau orang, itu apa sih yang harus kita
cek gitu ya, yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan gitu ya, bahwa penting sekali bahwa kita tuh harus tahu bagaimana sih karakter dari calon-calon tenan yang akan tinggal di properti yang kita miliki, kayak gitu ya. Ini seperti saya bilang juga bahwa di sini kemungkinan besar market untuk kos-kosan itu kan antara mahasiswa atau pelajar dan juga karyawan. Nah, masing-masing dari mereka itu punya karakter yang cenderung berbeda gitu ya. Dari situ ketika Bapak dan Ibu sudah tahu karakter yang mereka miliki, Bapak dan Ibu bisa tahu nih fasilitas apa yang bisa menunjang atau desain bagaimana yang bisa menarik untuk mereka sehingga mereka mau memilih properti yang Bapak dan Ibu punya gitu. Nah, kita akan bahas terkait mahasiswa atau pelajar. Kita tahu ya bahwa mahasiswa atau pelajar itu kan sebenarnya masuk generasi milenial ya, istilahnya generasi milenial. Itu mereka punya nih beberapa karakteristik yang cukup kuat, yang mungkin Bapak dan Ibu juga harus pahami, bahwa misalnya yang pertama, mereka cenderung berpikiran terbuka atau open-minded lah ya istilahnya sekarang. Jadi mereka itu nggak sungkan gitu untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mungkin mengkritik, kemudian untuk menyampaikan info kemana-mana, itu mereka lebih kritis gitu. Kemudian mereka juga kita tahu bahwa pasti generasi milenial itu pasti melek teknologi. Mereka nggak akan lepas dari gadget, nggak akan lepas dari mungkin ada laptop atau mungkin games atau hal-hal yang berbau teknologi. Mereka nggak akan bisa lepas dari itu. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Pasti mereka kemana-mana update status, entah itu dari Instagram, kemudian Twitter, TikTok, bahkan yang sekarang itu pasti mereka akan update gitu. Kemudian yang selanjutnya itu karakter yang cukup mereka miliki lah ya, itu adalah mudah bosan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena generasi milenial zaman sekarang yang memang mereka tuh dikit-dikit healing, istilahnya kalau zaman sekarang mah healing gitu ya, pengennya liburan, pengennya ganti suasana. Kuliah dikit stres, pengen ganti suasana. Nah, dari karakter-karakter mereka yang generasi milenial ini kan ketika Bapak dan Ibu sudah tahu, jadi Bapak dan Ibu bisa memprovide kos-kosan yang menunjang untuk karakter-karakter seperti generasi milenial. Nah, selanjutnya ada lagi nih sasaran yang lain selain mahasiswa dan juga pelajar, yaitu karyawan. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah bilang bahwa ketika lokasi properti Bapak dan Ibu itu ada di seputaran perkantoran atau bisnis distrik, itu pasti marketnya adalah untuk karyawan. Nah, untuk karakternya sendiri mereka agak sedikit berbeda dengan generasi milenial gitu ya Pak, Ibu. Karena mereka cenderung lebih dewasa, kemudian sudah menghasilkan uang sendiri, dan mereka harus lebih struggle untuk hidup sesuai dengan pemasukannya. Jadi, mereka itu biasanya cenderung yang pertama menyukai ketenangan. Nah, mereka suka ketenangan karena mereka seharian sudah bekerja, ya mereka maunya ya ketika sampai di tempat tinggal seperti kos, ya mereka bisa istirahat yang tenang, yang nggak rame, yang istilahnya tidak terganggu dengan keramaian di sekelilingnya gitu. Kemudian yang kedua, karyawan itu juga lebih cenderung menjaga privasi. Jadi mereka mungkin ya ada kecenderungan memang tidak bersosialisasi karena sudah tidak punya cukup waktu lah istilahnya, sudah tidak punya cukup waktu, kemudian ya lebih personal gitu ya, memang kegiatannya sendiri-sendiri, dan juga yang selanjutnya itu mereka cenderung lebih perhitungan di sini karena mereka mungkin sudah bayar pakai penghasilan mereka sendiri, jadi mereka akan lebih melihat nih kos-kosan mana yang mungkin lebih menguntungkan buat mereka. Misalnya, oh aku harus berhemat nih, aku mau masak sendiri ya, mungkin aku akan mencari kos-kosan yang punya dapur, contohnya seperti itu. Atau aku sebenarnya nggak butuh kamar mandi dalam, oke aku akan cari yang kamar mandi luar. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk nantinya akan menentukan kos-kosan seperti apa sih yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, ketika sudah tahu nih marketnya tuh siapa, apakah itu mahasiswa atau pekerja, apa sih yang selanjutnya bisa kita lakukan? Nah, ini juga ada beberapa step yang mungkin Bapak dan Ibu bisa cek juga, bahwa setelah kita menentukan marketnya sesuai lokasi,
entah itu untuk mahasiswa maupun karyawan, kita juga bisa menentukan beberapa hal terkait temannya. Yang pertama, gendernya. Itu bisa jadi pilihan Bapak dan Ibu, mau cewek atau cowok, kemudian juga statusnya, mau single atau mau terima pasutri, karena itu nanti akan berpengaruh di fasilitas yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Masing-masing punya plus dan minus antara cewek dan cowok. Mungkin kalau cewek pasti Bapak dan Ibu juga tahu ya, paling tidak lebih rapi dan lebih bersih, tapi mereka lebih cenderung memilih. Dalam artian mereka nggak akan tuh sekalinya dapat kos terus akan langsung pilih itu, belum tentu. Kalau cewek biasanya muter dulu, cari banyak opsi, baru nanti yang terakhir dipilih yang paling bagus. Beda dengan cowok. Mungkin kalau cowok tuh sekalinya dapat ya akan langsung ambil, karena maka dari itu biasanya kalau properti yang kos-kosnya cowok cenderung agak lebih cepat penuh gitu. Cuman mereka ya memang tidak rapi, kemudian rame mungkin dan juga kotor. Kemudian selanjutnya setelah menentukan market tadi, kita juga harus menentukan level cost-nya. Level cost ini dalam artian di sini terkait dengan fasilitasnya ya. Itu mau menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, itu kita harus update desain cost kekinian. Nah, kita bisa cari nih, misalnya di Google, atau mungkin konsultasi dengan arsitek yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, apa sih tema atau konsep bangunan terupdate di tahun 2022, atau mungkin di tahun 2003 besok. Itu yang kira-kira menarik dan kira-kira tuh bakal jadi hits gitu. Itu bisa Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian setelah itu ya kita akan masuk ke identifikasi fasilitasnya. Kita mau kasih fasilitas umum apa, kemudian kita mau kasih fasilitas kamar apa, kemudian kita mau kasih furniture apa, itu harus segera ditentukan juga di awal. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua, tadi kan kita sudah membahas terkait people ya, atau orangnya. Nah, sekarang saya mungkin akan memberikan beberapa contoh desain tema yang bisa dibilang mungkin tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya bisa menjadi tema yang cukup populer di kalangan properti gitu ya, baik rumah maupun mungkin kos-kosan, itu cukup populer. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan ketika akan membangun sebuah properti atau untuk merenovasi properti yang Bapak dan Ibu punya. Yang pertama ini adalah rumah kos dengan tema industrial. Nah, tema industrial ini memang sedang hits-hitsnya di tahun 2021, 2022, itu sudah mulai banyak nih menarik perhatian tenan-tenan gitu. Karena yang pertama, baik kalau dari segi owner ya, mereka pekerjaannya cenderung lebih mudah, lebih cepat. Karena yaitu menggunakan material-materialnya itu yang beton ekspos, kemudian bata merah, terus baja, dan biasanya cenderung tidak di finishing. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat ya, kalau misalnya di sini gitu, oh yaudah nih beton ekspos aja gitu, nggak di finish. Kemudian bisa lihat juga di sini bata-batanya juga nggak di finish. Bahkan sampai furniture-nya. Ini bisa juga dilihat ya, furniture-nya ya memang akan memberikan efek seperti ini, apa adanya tanpa di furnish seperti itu. Kemudian juga ada baja, biasanya ini juga lebih cenderung menjadi tema yang ada di industrial, dan warnanya cenderung monokrom semuanya, abu-abu, lebih ke abu-abu sih, karena banyak beton ekspos. Kemudian juga ada penggunaan rooster-rooster seperti ini juga baru populer untuk jadi tema atau untuk jadi fasad bangunan. Karena selain menambah estetika, juga dia berguna untuk saluran udara dan juga pencahayaan. Nah, ini juga bisa jadi salah satu ide ketika Bapak dan Ibu akan membangun atau mendesain sebuah kos-kosan. Kemudian tema yang kedua yang tidak akan pernah, mungkin tidak akan pernah tergantikan oleh waktu ya, dan ini sangat mudah sekali dan banyak pasti Bapak dan Ibu yang memilih tema ini gitu, karena ini aman, istilahnya ini tema yang aman, tema yang sustainable, karena pasti bisa selalu dipakai, yaitu rumah kos yang minimalis. Bisa tahu dari mana kalau itu rumah minimalis ya, karena material yang digunakan itu sederhana gitu ya, udah bata, kemudian finishing cat-nya warna putih, terus
warna-warna yang netral seperti abu-abu, putih, kemudian furniture-nya juga minimalis, nggak terlalu banyak aksesoris di dalam kamarnya seperti itu. Terus lebih simple gitu ya, lebih simple dan tujuannya supaya kamarnya juga lebih luas gitu. Ini salah satu contohnya itu adalah kos singgah sini rumah Lebak Bulus. Ini ada salah satu kos yang kerjasama dengan kami juga. Bisa dilihat contoh dari fasadnya maupun dari interiornya. Ini contoh untuk yang rumah kos minimalis. Kemudian yang ketiga, salah satu tema yang lumayan hits juga sekarang, tapi mungkin lebih banyak untuk di rumah ya kalau sekarang, itu adalah Skandinavian. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu kalau misalnya searching di Google gitu ya, bisa cari tahu nih, oh tema Skandinavian itu kayak apa sih? Biasanya lebih cenderung ke atap-atap yang segitiga seperti ini. Tapi memang sekarang cenderung banyaknya itu lebih ke rumah. Kalau kos-kosan mungkin masih belum terlalu banyak gitu, tapi bisa jadi inspirasi juga karena bentukannya juga bagus. Terus biasanya itu dia agak mirip-mirip minimalis, tapi masih ada aksen-aksen kayunya. Terus penggunaan warnanya juga lebih cenderung ke netral ya, bukan hanya putih. Selain itu juga furniture yang digunakan pun juga sama, lebih sederhana dan lebih memprioritaskan fungsinya. Nah, ini adalah ketiga konsep desain yang bisa dibilang up to date sampai 2022, bahkan mungkin di tahun-tahun selanjutnya kayaknya saya rasa masih up to date juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin mau bangun di tahun depan 2023 atau mungkin 2024, ini masih bisa dipakai. 3 tema yang cukup populer di kalangan properti seperti itu. Nah, selain desain konsepnya seperti apa, kita juga perlu cek untuk layout denahnya. Nah, ini mungkin mohon maaf ya kalau nggak terlalu kelihatan, tapi di sini saya ingin menjelaskan, mungkin kita bisa lihat dari contohnya itu adalah desain kos Purnama Pontianak milik Pak Andi Rahman. Ini salah satu arsitek yang lumayan banyak membuat kos-kosan juga, jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa cari tahu beliau siapa dan apa saja proyeknya. Tapi di sini saya ingin memberikan satu contoh bahwa untuk layout denah kamar terutama ya sebuah properti kos-kosan itu sebenarnya beliau itu tidak membuat layout yang sulit gitu. Layoutnya tuh standar aja, kotak gitu, kotak persegi panjang dan cenderung tidak makan tempat juga, nggak yang perlu aneh-aneh bentuknya, entah itu segi 5 atau apa, cukup persegi panjang karena ini akan efisien dan ya tetap nyaman gitu, walaupun mungkin tidak aneh-aneh gitu bentuknya, tapi tetap nyaman dan juga efisien. Ini adalah salah satu contoh yang kamar mandi dalam, kebetulan bisa kita lihat tipikalnya bagaimana, yaitu lantai pertama dia pasti akan fokus ke fasilitas umum, entah itu dari parkiran, kemudian akan ada ruang komunal atau ruang berkumpul, terus misalnya ada dapurnya juga. Nah, baru ketika di lantai atasnya akan lebih fokus ke kamar. Nah, ini bisa dilihat, ini cuma bentuk persegi panjang seperti ini, terus dengan kamar mandi di dalam, ini mungkin sekitar 3x4. 3x4 itu sudah cukup untuk kamar mandi dalam. Terus peletakan kasurnya di mana, ini juga seperti ini juga sebenarnya sudah cukup gitu. Di kamar mandi, ini kasur, kemudian ini meja, kemudian ini lemari, dan kebetulan di sini dia menyediakan meja dapur. Gitu. Bisa dilihat juga. Nah, ini adalah desain dari 3D-nya, dari kos yang tadi. Kita bisa cek sendiri bahwa layout denahnya itu efisien dan standar. Tadi bisa dilihat juga Bapak dan Ibu. Kemudian beliau juga fokus itu di pemilihan tema desain yang kekinian. Nah, ini salah satu contoh yang industrial ya. Salah satu contoh yang industrial bisa dilihat juga dari finishingnya, bahwa tidak banyak finishing baik di area komunal maupun di area kamar. Jadi ada aksen-aksen yang bata ya, beton expose. Kemudian dari desain furniture-nya juga terlihat tidak di finishing. Kemudian selain karena
layout dan denahnya tuh sebenarnya standar, beliau lebih cenderung untuk memperlihatkan di fasadnya gitu. Jadi istilahnya bermainnya tuh di fasad, di tampaknya, tampak depannya. Karena yaitu tadi seperti yang saya bilang, orang pertama kali datang pasti yang dilihat ya tampaknya gitu. Tampaknya keren nggak ya? Bangunannya bagus nggak ya? Baru habis itu masuk ke dalam. Jadi memang walaupun layout denahnya itu tampak standar, biasa kotak, tapi mainnya ya di fasad. Jadi fasadnya mungkin dia tambah rooster, kemudian main di lighting, seperti jadi orang juga datang tertarik untuk masuk. Nah, selain itu walaupun kamarnya itu standar, akan lebih fokus juga untuk ke interiornya. Jadi walaupun kamarnya kotak biasa, ya paling enggak interiornya kita main nih, misalnya di dindingnya. Tadi kan contohnya industrial ya, beton expose gitu. Atau mungkin misalnya tambah lantainya vinil juga bisa. Dan yang difokuskan oleh desain kos ini juga adalah fasilitas umum yang lengkap dan estetik. Bisa dilihat mereka punya dapur, mereka punya ruang komunal. Ini sekaligus mewadahi keinginan-keinginan dari beberapa market yang tadi nih. Ini bisa masuk ke mahasiswa, bisa masuk ke karyawan juga, karena dari segi kebutuhan mahasiswa ya mereka punya banyak ruang komunal, tempat untuk bergaul, tempat untuk saling bersosialisasi, tapi mereka juga punya kamar yang nyaman, sehingga kalau orang yang lebih butuh privacy, itu mereka juga nyaman tinggal di dalam kamar. Itu. Kemudian ini ada satu contoh lagi, yaitu masih sama arsiteknya, yaitu Bapak Andi Rahman. Kebetulan ini adalah contoh kos Keputih Jilid 45, dan ini tuh kos-kosannya kamar mandi luar kondisinya. Nah, ketika melihat kamar mandi luar, ya sebenarnya simpel saja, tidak perlu ukuran yang luas gitu. Karena memang untuk kasur, kemudian untuk kasur single ya, kemudian meja dan juga lemari memang tidak dibutuhkan ruangan yang besar. Kalau ini bisa dilihat dari ukurannya, ini mungkin sekitar 2,8 kali 2,8 bersih gitu ya. Dan bentuknya kotak, terus muatnya juga bisa langsung banyak, dan ada kamar mandi luarnya di tengah untuk mempermudah akses, serta ada ruang kumpul juga di tengah sini. Dan seperti biasa, beliau juga memberikan ruang komunal itu di area lantai 1. Ini bisa dilihat juga di 3D-nya. Sama konsepnya, dia temanya industrial, kemudian bisa dilihat bahwa layout desainnya itu simple, standar, tapi beliau memilih tema desainnya yang kekinian dan mainnya di fasad lagi. Seperti ini, jadi fasadnya yang penting bagus. Kemudian interiornya juga masih nyaman, kasur, kemudian ada meja, kemudian ada lemari juga, dan juga ada rak-rak seperti ini. Dan yang terakhir, ruang komunal yang mereka berikan juga cukup bagus dan cukup nyaman, sehingga orang-orang bisa berganti suasana gitu dan bisa bersosialisasi dengan penghuni-penghuni yang lain atau dengan teman-temannya. Itu. Nah, selanjutnya selain tadi kan yang pertama itu kan people, yang kedua desain, yang ketiga itu kan fasilitas. Nah, di sini untuk yang fasilitas itu ada, saya tidak akan membahas semua poin fasilitas ya, tapi di sini saya akan membahas poin fasilitas-fasilitas yang saya rasa cukup penting gitu. Cukup penting untuk Bapak dan Ibu mungkin sekalian pertimbangkan supaya adalah pengadaannya seperti itu. Nah, yang pertama kalau terkait fasilitas umum itu saya rasa cukup penting ketika sebuah properti atau kos-kosan itu memiliki ruang komunal atau ruang untuk kumpul bersama antar sesama tenan maupun dengan teman-teman tenan yang lain. Di sini saya mengambil contoh salah satu kos yang kebetulan juga bekerja sama dengan kami, yaitu kos Singgah Sini Cintahud 2 di Jogja. Kenapa saya ambil? Karena di sini Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri bahwa di sana itu terdapat beberapa area yang dimanfaatkan untuk sebagai area komunal atau area publik untuk berkumpul bersama. Nah, tapi nggak cuma sekedar kita menyediakan ruang komunal biasa ya. Nah, kebetulan di kos ini didesain dengan tema yang khusus,
dengan konsep yang khusus dan juga dengan furniture-furniture yang khusus, sehingga bisa menghasilkan sebuah ruang komunal yang estetik gitu. Selain itu juga di kos-kosan ini bisa juga Bapak dan Ibu lihat bahwa ada pemanfaatan untuk area-area yang sisa. Contohnya ini di bawah tangga. Jadi misalnya bawah tangga ya nggak cuman kosong atau cuman buat taruh barang, tapi ini juga dimanfaatkan untuk area-area komunal seperti ini. Kemudian pemakaian materialnya juga bisa menjadi pertimbangan juga nih untuk Bapak dan Ibu. Bisa dilihat kayak dia pakai tegel keramik tegel kunci seperti ini, kemudian tapi dia juga dicampur dengan dinding yang tidak tidak terfinishing. Sebenarnya ini akan tetap menarik gitu, walaupun mungkin ada campuran dari beberapa tema gitu ya. Tapi dengan furniture yang custom seperti ini pun itu sudah cukup bagus dan juga cukup nyaman. Nah, ini bisa jadi salah satu spot foto yang instagramable gitu. Misalnya kayak orang-orang mungkin kayak para mahasiswa gitu baru ngumpul, terus kalau misalnya tahu nih area kos-kosannya dia kayak gini, pasti mereka tuh bakal ambil foto, kemudian mungkin bakal tag di sosial media atau post di sosial media nih, kos-kosan aku keren, seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu cara juga untuk meningkatkan value yang tadi saya sudah katakan gitu. Selain itu juga mungkin ada beberapa fasilitas yang bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak dan Ibu supaya menambah fasilitas, menambah servis, kemudian menambah nilai juga terhadap properti yang Bapak dan Ibu punya. Misalnya saja ini ada kolam renang. Ini kebetulan dimiliki juga oleh kos-kosan yang kami kerjasama, yaitu Singgasini Maharani. Kemudian atau kita juga bisa membuat semacam ruang komunal yang outdoor, misalnya yang lebih langsung ke udara luar gitu ya, langsung bertemu dengan udara luar, lebih sejuk. Itu juga bisa. Ini contohnya seperti yang ada di kos Casa de Elok. Atau sekarang nih kan kita tahu ya kalau baru hits banget nih kalau naik sepeda kemana-mana. Mungkin bikers. Kita juga bisa menambahkan fasilitas parkir sepeda di properti yang kita punya gitu. Ini bisa contohnya tadi di rumah kos Keputih yang tadi. Nah, kemudian salah satu juga yang mungkin bisa jadi pertimbangan adalah area yang terbuka di sekitar kos-kosan atau di dalam, boleh dalam maupun di luar gitu. Karena perlu juga untuk selain sirkulasi udara, kemudian pencahayaan, ruang terbuka seperti yang ada di kos Singgasini Syahrin ini, dia juga didesain dengan estetik, jadi bisa buat foto, bisa buat ya nongkrong, ketika diambil fotonya, bisa jadi juga spot-spot yang instagramable, seperti itu. Kemudian fasilitas umum yang tidak kalah penting juga untuk mungkin memprovide banyak orang lah yang zaman sekarang pasti butuh yang namanya itu dapur gitu. Jadi mungkin teman-teman atau tenan-tenan yang tinggal di kos-kosan Bapak dan Ibu itu pasti rata-rata cenderung akan memasak, minimal masak Indomie lah. Karena itu sebaiknya kami sarankan bahwa di kos-kosan itu ada fasilitas dapurnya gitu. Nah, misalnya apa saja sih yang sekiranya fasilitas di dapur itu yang harus ada? Ya tentunya paling tidak ada kompornya dan juga boleh gas atau misalnya kompor listrik itu juga kita kembalikan ke Bapak dan Ibu. Kemudian paling tidak ada kulkas, sink atau wastafel untuk cuci piring. Kemudian ada meja makan, kemudian ada alat masak, dan juga ada dispenser. Nah, tidak lupa juga kalau untuk dapur, ya sebaiknya memang di area yang ada jendelanya, atau ada sirkulasi udaranya, atau di ruang terbuka sekalian untuk buangan asap dari memasaknya itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga hal yang penting sekali lagi untuk Bapak dan Ibu pertimbangkan sebagai salah empat kali ya, fasilitas yang
sekarang bisa dibilang wajib mungkin ya untuk dimiliki di setiap properti. Yang pertama itu nih sengaja saya besarin nih logonya karena ini penting banget kalau untuk zaman sekarang, yaitu WiFi. Kalau saya rasa sih mungkin semua tempat sudah biasa ya kalau misalnya kita tuh punya WiFi, entah itu mungkin di rumah atau mungkin di kafe atau di kantor, termasuk di kos-kosan. Karena ya tadi seperti saya ceritakan juga di awal bahwa karakter dari market yang saat ini tuh tinggal di kos-kosan tuh ya mereka cenderung melek teknologi, mereka cenderung butuh internet untuk entah itu cari info atau mungkin untuk hiburan atau mungkin untuk upload di sosial media mereka, itu juga pasti sering akan dilakukan. Karena itu saya bisa bilang bahwa WiFi itu sangat penting untuk disediakan di properti Bapak dan Ibu. Kemudian untuk menambah fasilitas atau service yang bisa diberikan, Bapak dan Ibu boleh juga mempertimbangkan untuk mengadakan fasilitas laundry dan cleaning. Ini bisa juga untuk jadi menambah nilai juga, karena ya pasti orang juga nggak mau ribet kayak zaman sekarang dan pengennya ya tinggal cuci baju, tinggal laundry, kemudian kalau mau bersih-bersih kamar ya tinggal ada penjaga yang mungkin cleaning. Itu ini bisa juga menjadi daya tarik Bapak dan Ibu untuk para tenan-tenan yang akan tinggal di properti kos-kosan kita gitu. Selanjutnya yang lumayan penting juga yaitu terkait keamanan. Nah, kenapa di sini saya menyarankan untuk kita mempertimbangkan perihal keamanan, karena ya kita tidak bisa pungkirin bahwa kejahatan itu banyak terjadi di kos-kosan, misalnya pencurian atau mungkin ya kita tidak tahu mungkin ada orang jahat yang masuk atau bagaimana. Jadi alangkah baiknya minimal kita itu menyediakan CCTV dalam bentuk ada sebagai tujuan kita untuk bahwa kita tuh peduli loh terhadap keamanan di properti tersebut gitu. Dan yang terakhir tentunya ya semua ini tidak akan lengkap jika kita tidak memiliki penjaga yang ramah dan sigap. Ya mungkin ada properti yang langsung dijaga oleh Bapak dan Ibu, itu pasti tidak masalah gitu ya. Tapi ketika yang jaga itu adalah penjaga atau dalam artian itu orang lain, mungkin dari Bapak dan Ibu juga harus memastikan bahwa mereka itu ramah dan juga sigap dalam menghandle komplain. Karena ya pasti komplain itu pasti ada untuk kos-kosan, itu pasti ada dan kita tidak boleh istilahnya tutup mata ya dengan komplain-komplain yang mereka sampaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain public facility, kita juga di sini bisa menentukan fasilitas-fasilitas kamar yang akan kita berikan di dalam properti yang kita miliki. Ini saya kasih semacam apa ya urutan gitu ya. Ada yang sangat baik, ada yang baik, dan ada yang cukup. Itu bisa dilihat kalau misalnya dari segi furniture, saya bisa bilang kalau itu sangat baik ya ketika memang lengkap gitu ya furniturnya. Misalnya ada kasur, ada dipan, ada lemari, ada meja kursi, AC, dan kalau syukur ada TV juga. Nah itu pasti saya bisa bilang cukup itu bisa dibilang sangat baik gitu. Contohnya untuk kos tersebut bisa dilihat di Singgah Sini Syahrin, Bapak dan Ibu bisa cek bahwa mereka terkonsep dengan baik, minimalis, ada kasur, dipan, meja, kursi, ambalan yang istilahnya satu tema gitu ya, putih semua. Kemudian didominasi juga dengan lantai vinil juga yang punya aksen kayu sehingga menciptakan apa ya, suatu suasana yang enak gitu. Kemudian juga ada AC-nya dan kebetulan di sana itu kamar mandi dalam juga. Ini bisa dilihat. Nah, kalau kamar mandi dalam, kamar mandi, saya bisa bilang kalau sangat baik itu ketika ketika kos-kosan kita tuh fasilitasnya ya kamar mandi dalam, kemudian kloset duduk, ada shower, dan kalau ada water heater itu optional juga, tapi itu better gitu. Dan kita bisa lihat di sini contohnya bahwa mereka ya kamar mandi dalam, terus ada klosetnya, duduk, ada shower, bahkan ada wastafel gitu. Kemudian fasilitas yang bisa dibilang baik itu sebenarnya ini sebenarnya agak subjektif juga ya, tapi kalau menurut saya ketika sudah ada kasur, dipan, kemudian lemari, meja, dan kursi,
itu sudah bisa dibilang baik. Seperti kita lihat contohnya di Singgah Sini Asidik, di sana memprovide semuanya dari kasur, dipan, lemari, meja, kursi. Kemudian untuk kamar mandi itu saya bisa bilang baik karena dia kamar mandi dalam. Kemudian untuk masalah klosetnya bisa jadi jongkok, bisa jadi duduk. Terus showernya juga belum tentu shower, tapi misalnya bisa jadi keran atau bak mandi atau atau keran atau bak mandi. Jadi contohnya seperti ini. Dia kamarnya fasilitasnya seperti ini, kemudian dia kamar mandi dalam, tapi klosetnya jongkok. Nah, ini sebenarnya sudah cukup baik gitu. Kemudian untuk kos-kosan yang kenapa bisa dibilang cukup, ini sebenarnya kalau untuk sebenarnya kalau dengan adanya kasur, dipan, dan lemari itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi ini contohnya yang di kos Apik Petojo, ini bisa dilihat bahwa walaupun cuma lemari dan kasur, tapi pemiliknya juga tidak asal gitu, tidak asal beli barang, tapi mereka juga memikirkan konsepnya seperti apa, kayunya sama, terus desainnya juga simple, kamarnya juga bersih. Jadi walaupun fasilitasnya cukup seperti hanya ada kasur, dipan, dan lemari itu juga tidak masalah gitu, karena tetap estetik, istilahnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kamar mandi ya mungkin kita bisa bilang kalau fasilitas kos-kosan tersebut cukup ya, karena kamar mandinya luar. Terus walaupun kamar mandi luar, tapi ya, walaupun mungkin klosetnya duduk atau jongkok, atau mungkin showernya keran atau bak mandi, tapi kalau kamar mandi luar ya kita masih identifikasikan dengan itu, kalau itu tuh cukup gitu. Nah, ini juga salah satu contoh yang bisa jadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu, yaitu desain room yang estetik. Nah, ini tadi kan kita bahas nih, untuk bangunannya kan industrial, kemudian minimalis, kemudian Skandinavian gitu ya. Ini saya kasih beberapa contoh dari beberapa sumber juga. Kalau kamarnya itu seperti apa sih? Nah, industrial itu bisa contohnya seperti ini. Bisa dilihat dari finishing dindingnya yang bata, kemudian tidak terfinishing, ada aksen-aksen seperti itu. Kemudian warnanya juga monokrom, dalam artian tuh ya satu warna, dan cenderung ada main abu-abu seperti ini, walaupun cuma dindingan ya. Kemudian pemakaian furniture yang mengandung unsur besi atau baja, sorry. Bisa dilihat dari kasurnya, dipannya, kemudian lampu, kemudian ada rak juga. Ini salah satu contoh yang industrial. Nah, kemudian untuk contoh yang modern minimalis juga Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini salah satu contohnya. Ini kenapa saya bilang modern minimalis? Ya karena lebih cenderung memanfaatkan efisiensi lah istilahnya. Jadi nggak perlu banyak nggak perlu area yang luas, tapi cukup ada fasilitasnya lengkap gitu, ada lemarinya, ada mejanya, ada kursinya, ada kasurnya, ada dipannya. Dan untuk kalau misalnya untuk mengakalin area-area yang sempit, mungkin bisa ditambah juga banyak ambalan atau banyak rak di dinding seperti ini. Tuh. Nah, sedangkan untuk yang Skandinavian tadi, ini juga salah satu contohnya, temanya memang lebih artistik untuk interiornya. Bisa dilihat dari aksesoris-aksesorisnya atau furniture-nya itu seperti cerminnya, kemudian ada kaca, kemudian meja-meja estetik seperti ini, terus ada sedikit aksen tumbuhan, terus warna yang digunakan juga netral, ada pastelnya juga, ada putihnya juga, dan penggunaan lantai kayu itu juga mencerminkan salah satu ciri dari tema Skandinavian. Nah, selain memikirkan contoh kamar yang estetik itu seperti apa, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mempertimbangkan untuk membuat kamar yang multifungsi gitu. Dalam artian ini untuk kamar-kamar yang ukurannya mungkin tidak terlalu luas gitu ya. Ini juga salah satu desain atau tema kamar yang kekinian. Itu bisa yang pertama menggunakan desain kamar mezanin. Jadi kalau zaman sekarang ini mulai banyak nih orang-orang memilih untuk mendesain kamarnya itu ya dengan menggunakan sistem mezanin seperti ini. Jadi kayak kasurnya di atas, kemudian di bawahnya dimanfaatkan untuk area belajar atau untuk lemari pakaian. Jadi ini bisa bisa membantu dan bisa berguna untuk kamar-kamar yang tidak terlalu luas ukurannya. Seperti itu. Nah, kemudian
menggunakan furniture yang multifungsi juga. Ini juga zaman sekarang sudah mulai banyak. Misalnya saja kasur yang jadi satu dengan lemari kayak seperti ini kan rak-rak di bawah ini kan bisa digunakan sebagai lemari. Itu bisa buat jadi pilihan lah. Oh, oke lah, tidak perlu menyediakan lemari, tapi di bawah kasurnya kita kasih rak seperti ini. Dan untuk menambah tempat untuk naruh barang, kita juga bisa tambah rak-rak yang ada di dinding seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan furniture yang bisa dilipat. Ini pasti kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin iseng cari di Google ya, itu udah banyak kayak furniture yang bisa dilipat, kemudian dipakai seperti ditegakkan ketika dipakai, kemudian ketika tidak dipakai ya bisa dilipat lagi, sehingga lebih efisien dan lebih multifungsi. Ini bisa Bapak dan Ibu pakai untuk kamar-kamar yang mungkin tidak terlalu besar, tapi tetap bisa estetik, istilahnya seperti itu. Nah, ini sedikit contoh sebenarnya, sedikit contoh, mungkin Bapak dan Ibu penasaran berapa sih kalau misalnya bikin kamar yang benar-benar estetik itu biayanya seperti apa gitu ya. Ini beberapa contoh yang sempat kami lakukan untuk ya sedikit riset lah berapa sih biayanya kalau misalnya kita mau bikin kamar yang benar-benar estetik gitu ya bisa dibilang. Nah sebenarnya ini harga totalnya ini masih kasar, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu penasaran berapa gitu ya, ini kami bisa bilang sekitaran ini, tapi ini masih kasar dan ini sudah benar-benar include semuanya, baik dari interior wall paintingnya atau catnya, ini kan ada macam-macam ya catnya seperti ini. Kemudian termasuk juga flooringnya atau lantainya itu ada yang diganti vinil, kemudian ini ada yang diganti vinil tapi bentukannya seperti expose gitu. Kemudian juga termasuk furniture-nya, dan di mana di sini furniture-nya itu sifatnya custom ya. Jadi Bapak dan Ibu yang misalnya kalau mau pesan kayak kayunya sama semua nih atau warnanya putih semua. Jadi sistemnya custom dan tentunya mungkin harganya lebih mahal. Selain itu juga ini termasuk wall decoration-nya juga seperti ini, wall decoration seperti ini, dan juga interior aksesorisnya juga, serta termasuk TV, AC, water heater, dan juga linennya. Jadi kalau misalnya ngelihat harga kayak gini jangan kaget gitu ya, karena ini kan sebenarnya udah super lengkap dan itu kan sebenarnya pilihan juga ke Bapak dan Ibu karena ini hanya harga kasar aja, supaya Bapak dan Ibu bisa paling enggak mempertimbangkan berapa sih biayanya dalam untuk satu kamar itu sampai berapa. Ini kondisinya kamar mandi dalam juga ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika mau merenovasi atau misalnya Bapak dan Ibu sekarang udah terlanjur punya kos-kosan nih, tapi pengen nih temanya saya ganti, misalnya sekarang biasa aja jadi mungkin tema industrial misalnya. Itu step-stepnya bagaimana? Yang pertama, pilih ruangannya apa dulu nih yang mau jadi prioritas. Mau kamarnya dulu atau ruang komunalnya dulu. Ketika kita berbicara kamar dulu, ya kita cek dulu juga nih dana yang tersedia itu berapa. Nah, ketika sudah punya dana yang tersedia, kita bisa pilih tema yang diinginkan sesuai dengan budget tersebut. Misalnya kita pengennya kita mau ngerombak kamar dulu, terus habis itu kita temanya industrial gitu ya misalnya. Nah, ketika budgetnya terbatas, renovasinya bisa dimulai secara bertahap. Misalnya 3 kamar dulu, atau misalnya kamar yang kosong dulu, itu boleh. Nah, ketika mungkin tidak bisa melakukan perombakan secara total, Bapak dan Ibu bisa ngakalinnya dengan cara apa? Membeli aksesorisnya dulu. Jadi kita mungkin ganti aksesorisnya dulu. Kan banyak ya yang aksesoris-aksesoris yang tema industrial yang dengan besi, kemudian misalnya ganti linennya dengan warna yang abu-abu. Habis itu kalau misalnya ada dananya lagi, kita bisa sedikit mengganti material lantainya, yaitu dengan vinil. Gitu. Tapi ketika memutuskan untuk ya udah saya bikin ruang komunal dulu, tapi misalnya ruang komunalnya tidak ada sama sekali untuk areanya, ya tidak mau memang harus merombak satu kamar untuk dijadikan area komunal seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga apa yang saya sharing malam hari ini bisa menambah info lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Dari saya mungkin cukup dulu.